Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 4 skill wajib investor dan trader. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Bagi kamu yang masih pemula dan bingung bagaimana memulai belajar saham, mungkin video ini bisa menjadi langkah awal. Dengan banyaknya konten gratis dan berbayar, membuat pemula terkadang menjadi bingung harus mulai dari mana. Nah, di video ini ada beberapa poin penting yang mau saya bagikan. Semoga bisa menjadi bahan referensi untuk pembelajaran kamu ya. Kita langsung saja ke inti pembahasan. Poin pertama, tentukan ingin menjadi apa, trader atau investor. Ini sebenarnya poin klasik yang sering dikemukakan banyak orang, namun pada kenyataannya susah untuk diterapkan. Jika memutuskan menjadi trader, fokusmu lebih kepada capital gain, karena rutin melakukan jual beli saham dalam jangka waktu tertentu. Tentukan terlebih dahulu gaya tradingmu, apakah day trade, trend following, momentum trading, atau apa. Kemudian, pelajari cara menganalisa secara teknikal untuk menemukan momentum yang tepat dalam jual beli suatu saham. Kamu bisa mulai dengan mempelajari support dan resistance, dan mengkombinasikan dengan analisa moving average, baik yang simpel maupun eksponensial. Setelah menguasai analisa support resistance dan moving average, kamu bisa tambahkan dengan satu indikator lain yang cocok dengan kepribadianmu. Apakah oscillator, Fibonacci, atau lain sebagainya. Dengan tahapan di atas, setidaknya kamu tidak menjadi trader yang buta saat pertama kali belajar. Sedangkan, apabila memutuskan menjadi investor, fokusmu lebih kepada fundamental dan dividen growth suatu saham. Perlu diingat, seorang investor bukan berarti tidak pernah melakukan jual beli saham, karena bagaimana bisa merealisasikan keuntungan kalau sahamnya nggak dijual? Bedanya, alasan yang mendasari keputusan jual beli itulah yang berbeda dengan seorang trader. Selain itu, durasi yang dibutuhkan biasanya lebih lama, di mana membutuhkan waktu bertahun-tahun. Hal pertama yang harus kamu lakukan untuk menjadi investor adalah dengan belajar membaca laporan keuangan. Mudahnya, laporan keuangan terdiri dari 3 poin penting. Pertama, neraca keuangan, di mana berisi data aset, utang, dan modal. Kedua, laba rugi, di mana berisi data pendapatan dan biaya. Ketiga, cash flow, berisi data aliran kas perusahaan. Apabila ingin mengetahui informasi umum saham dengan detail, kamu bisa menonton beberapa video dengan judul berikut ini. Tips baca laporan laba rugi dengan cepat, tips baca neraca keuangan dengan cepat, cara hitung rasio keuangan, mana lebih menguntungkan, fundamental atau teknikal, gaya hidup seorang investor, strategi investasi fund trade, sumber informasi saham yang lengkap dan resmi, dan masih banyak lagi video-video lainnya. Setelah menentukan menjadi trader atau investor, poin kedua adalah mencari tahu akan beli saham apa dan di harga berapa. Poin ini menjadi hal yang cukup sulit untuk dilakukan, karena kita harus memilih nama saham apa yang akan dibeli. Terlebih lagi untuk menentukan harga pembeliannya di mana. Jika kamu trader pemula, mencari saham-saham yang mendekati level support dan memiliki golden cross merupakan langkah awal yang bisa dilakukan. Kamu bisa memanfaatkan berbagai fitur screening di aplikasi online trading untuk mempermudah dalam melakukan filter saham-saham yang masuk kategori tersebut. Tapi, jika kamu investor pemula, silahkan lihat saham yang memiliki profit terus bertumbuh, rasio yang baik, dan valuasi PER dan PBV yang murah sebagai langkah awal. Kamu bisa memanfaatkan aplikasi RTI Business dan data statistik sebagai tools awal untuk melakukan analisa tersebut. Indeks IDX30 dan LQ45 dapat dijadikan filter awal untuk mencari saham-saham yang cukup baik. Namun tentu saja tidak menjadi jaminan 100% bahwa saham-saham di sana pasti berfundamental baik. Apabila ingin mengetahui metode pemilihan saham dan valuasi lebih detail, kamu bisa nonton beberapa video dengan judul berikut ini. Menghitung harga wajar, cara hitung rasio keuangan, saham dengan ROE terbesar, kenapa NPM penting, perusahaan punya hutang aman nggak, proyeksi harga saham 10 tahun ke depan, sumber data screening saham, cara menemukan saham murah, dan masih banyak lagi video lainnya. Jika sudah menentukan akan membeli saham apa dan di harga berapa, selanjutnya, pada poin ketiga, kamu harus menentukan berapa besar porsi dana yang akan ditempatkan di saham tersebut. Di tahap ini,
baik trader maupun investor mempunyai fokus yang sama, yaitu money management. Terdapat dua metode umum yang sering digunakan, yaitu dollar cost averaging dan lump sum. Jika menganut dollar cost averaging, kamu harus membagi posisi entry untuk saham tersebut. Katakanlah di 3 level harga yang berbeda dengan dana yang sudah ditentukan. Metode ini cenderung lebih aman karena jika saham tersebut mengalami penurunan, kamu masih bisa membeli lagi. Kelemahannya, jika ternyata saham itu langsung terbang, kamu hanya mempunyai sedikit porsi kepemilikannya. Sedangkan, jika menganut metode lump sum, kamu sudah benar-benar yakin akan harga entry yang tepat, sehingga hanya melakukan satu kali pembelian saja. Metode ini cenderung lebih berisiko, karena jika saham tersebut turun, kamu hanya gigit jari tanpa bisa melakukan pembelian. Namun kelebihannya, apabila saham itu langsung terbang, kamu sudah mempunyai porsi yang besar, sehingga keuntunganmu menjadi lebih besar juga. Apabila kamu ingin mengetahui informasi metode money management dengan lebih detail, kamu bisa nonton beberapa video dengan judul berikut ini. Tips mengatur portofolio saham, tips diversifikasi saham, average down anti nyangkut, money management saat krisis, dan masih banyak lagi video lainnya. Untuk poin keempat, kamu harus tahu kapan akan menjual saham tersebut. Tahap ini cenderung susah-susah gampang, karena banyak pemula yang tahu kapan akan membeli, namun bingung ketika harus menjualnya. Bagi seorang trader, biasanya aksi jual akan dilakukan apabila ada konfirmasi pembalikan arah dengan indikator analisa yang dipakainya. Sedangkan bagi investor, aksi jual akan dilakukan saat harga saham sudah menyentuh nilai intrinsiknya. Jadi di sini bukan berarti investor harus memegang saham selamanya ya. Memang ada saham-saham tertentu yang bisa diperlakukan seperti itu. Namun, ada juga saham yang harus dijual begitu menyentuh nilai intrinsiknya. Saya mempunyai dua metode dalam melakukan penjualan, yaitu jual sebagian dan memasang trailing stop. Apabila kamu menggunakan prinsip jual sebagian, maka pada saat menyentuh harga jual, kamu diwajibkan menjual paling tidak setengah dari porsi kepemilikan di portofolio. Hal ini bertujuan agar jika terjadi penurunan harga secara tiba-tiba, kamu sudah merealisasikan sebagian profit dan dapat membeli lagi di harga bawah. Sedangkan jika harga terus naik, kamu masih mempunyai setengah stok saham di portofolio. Nah, untuk metode trailing stop, lebih bertujuan untuk mengamankan keseluruhan profit yang sudah kamu dapatkan. Jika saham mengalami penurunan pada persentase atau nominal tertentu dari harga tertingginya, kamu wajib melakukan penjualan. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh sudah aman, dan kamu tidak perlu khawatir apabila terjadi penurunan harga saham. Apabila ingin mengetahui metode stop loss maupun trailing stop, kamu bisa nonton beberapa video berikut ini. Apakah investasi perlu stop loss? Cara investasi saham profit maksimal, dan beberapa video lainnya. Di akhir video ini saya mau menyampaikan, apabila kamu membutuhkan informasi lebih mendalam tentang tahapan analisa fundamental dalam menentukan saham apa yang dibeli, valuasi harga wajar, money management, trailing stop dan stop loss, mungkin buku fundamental baca saham ini bisa bermanfaat. Buku di stock market ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai dengan beberapa contoh kasus, sehingga memudahkan pemula untuk menerapkannya. Jika ingin melakukan pembelian, silahkan hubungi Mimin via DM di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Thank you.